Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Istiqomah dari kelas 10 IPS absen 24. Saya berasal dari sekolah SMA 1 Asembagus. Sekarang saya akan membahas tentang produk virus. Apa itu virus? Virus adalah makhluk hidup yang memiliki produksi, tetapi virus hanya dapat berproduksi jika berada dalam sel organisme lain, bakteri, sel tumbuhan, atau hewan. Oleh karena itu, virus hidup secara parasit. Reproduksi virus terjadi dengan cara berjari-jari. Tahap-tahap reproduksi virus: ada absorpsi, penetrasi, elipase, replikasi, lalu assembling atau perakitan, dan paling terakhir adalah lisis. Ada 3 tahapan, yaitu pelekatan. Tahap pelekatan pertama. Tahap ini saat virus melekat pada sel yang infeksi. Tempat pelekatan pada sel inang terjadi pada reseptor protein khusus pada membran plasma sel inang yang mengenali virus. 2. Tahap penetrasi. Pada tahap ini virus atau materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang dan juga melepaskan enzim lisosim yang bisa membuat dinding sel inang berlubang. 3. Tahap pelepasan atau lisis. Tahap partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut, dan partikel virus tersebut akan menginfeksi sel insang yang berdekatan. Ada 2 macam fase reproduksi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi, sedangkan pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri, tetapi virus berintegrasi dengan DNA sel bakteri, sehingga jika bakteri membelah atau berkembang biak, virus pun ikut membelah. Ada 2 fase reproduksi virus, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik. 1. Fase adsorpsi dan infeksi. Dengan ujung ekornya fag melekat atau menginfeksi bagian tertentu dan dari dinding sel bakteri. Daerah itu disebut daerah reseptor atau reseptor spot. Daerah ini khas bagi fag tertentu, dan fag jenis lain tidak dapat melekat di tempat tersebut. Virus menyerang bakteri tidak memiliki enzim untuk metabolisme, tetapi memiliki enzim lisosim yang berfungsi merusak atau melubangi dinding sel bakteri. Sesudah dinding sel bakteri terhidrolisis atau rusak oleh lisosim, maka seluruh isi fag masuk ke dalam hospes atau sel bakteri. Fag kemudian merusak dan mengendalikan DNA bakteri tersebut. 2. Fase replikasi atau fase sintesis. DNA fag mengadakan pembentukan DNA atau replikasi menggunakan DNA bakteri sebagai bahan, serta membentuk selubung protein. Maka terbentuklah beratus-ratus molekul DNA baru. Virus yang lengkap dengan
selubungnya. 3. Fase lisis. Sesudah fag baru terbentuk, sel bakteri akan pecah atau lisis sehingga keluarlah fag yang baru. Jumlah virus baru ini dapat mencapai sekitar 200 ya. Pembentukan partikel bakteriofag memerlukan waktu sekitar 20 menit. Daur lisogenik. 1. Fase adsorpsi dan infeksi. Sama kayak tadi ya, hampir sama tapi beda. Fag menempel pada tempat yang spesifik. Virus melakukan penetrasi pada bakteri kemudian mengeluarkan DNA-nya dan ke dalam tubuh bakteri. 2. Fase penggabungan. DNA virus bersatu dengan DNA bakteri membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi sedikitnya adalah satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor dan berfungsi menjaga agar sebagian gel profag tidak aktif. 3. Fase pembelahan. Bila bakteri membelah diri, profag itu membelah sehingga menjadi dua ya. Anakan bakteri juga mengandung profag di dalam selnya. Hal ini akan berlangsung terus-menerus selama sel bakteri yang mengandung profag membelah. Jadi jelaslah bahwa pada virus akan terjadi pembelahan sel, tetapi terjadi penyusunan bahan virus atau fag baru yang berasal dari bahan yang telah ada dalam sel bakteri yang disaring. Thank you dan terima kasih. Jangan lupa follow ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.